Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir hari ini ya. Terima kasih anak-anak, kita sudah hadir semuanya hari ini untuk belajar. Kemudian adapun pembelajaran kita minggu dahulu yaitu tentang Asmaul Husna. Ada yang masih ingat arti Asmaul Husna? Ya, betul. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Sekarang pembelajaran kita pada kali ini adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga, menguraikan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Baiklah anak-anak, adapun pengertian iman kepada malaikat Allah adalah yang pertama, iman kepada malaikat Allah adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Jadi, kita sebagai orang Islam harus beriman atau percaya bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Adapun yang kedua adalah malaikat bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dapat dipahami. Jadi, malaikat itu memang tidak nampak karena malaikat memang bersikap gaib, yaitu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dapat dipahami. Yaitu yang pertama dengan cara kita tahu tugas-tugas malaikat yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Kemudian setiap mukmin wajib beriman kepada malaikat karena termasuk salah satu rukun iman yang berjumlah 6. Jadi rukun iman ada 6, salah satunya yaitu beriman kepada malaikat. Jadi kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, maka wajib mengimani, wajib percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Baiklah anak-anak, adapun pembelajaran kita selanjutnya adalah nilai keimanan kepada malaikat. Menilai keimanan kepada malaikat dapat kita tunjukkan melalui yang pertama, pengendalian diri dan pengawasan diri kita sendiri. Yang kedua, nilai muraqabah, yaitu keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang di sekitarnya. Jadi, kita harus yakin bahwa kita diawasi oleh malaikat. Sekalipun kita berada di tempat yang sepi, tidak ada orang, kita harus juga mengendalikan diri kita agar tidak berbuat yang tidak baik atau melakukan perbuatan tercela, karena kita yakin dan percaya bahwa ada malaikat yang menjaga kita. Kemudian, sangat selektif, hati-hati sebelum berucap, sikap, dan bertindak. Jadi, kita sekalipun di tempat yang sepi, sekalipun
berada di dekat orang banyak, maka kita harus tetap hati-hati sebelum berucap, bersikap dan bertindak. Karena ada Allah yang mencatat semua yang kita lakukan. Kemudian memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki materi kita yang ketiga, yaitu penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Bagaimana cara kita menghayati terhadap nilai-nilai keimanan kita kepada malaikat? Yang pertama, kita harus memahami arti iman kepada malaikat. Kalau kita sudah tahu arti iman kepada malaikat, barulah kita bisa menghayati di dalam diri kita bahwa malaikat itu benar-benar ada. Yang kedua, menyadari pentingnya iman kepada malaikat. Karena dengan adanya kita beriman kepada malaikat, dengan sendirinya kita tidak akan atau takut melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, menghayati pentingnya nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah. Yang kelima, membiasakan menjadi pola pikir, sikap, dan tindakan. Baiklah anak-anak sekalian, apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Kita masuki lagi materi yang selanjutnya, yaitu penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Bagaimana kita seorang muslim menghayati terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat? Yang pertama adalah dengan cara penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala membutuhkan suatu proses yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus. Jadi, kalau kita sudah meyakini nilai-nilai iman kepada malaikat, kita harus benar-benar menahan diri terus-menerus untuk percaya bahwa kita diawasi oleh malaikat. Yang kedua, meyakini malaikat tidak cukup hanya tahu dan hafal nama-nama malaikat saja, tetapi kita juga dituntut untuk mengetahui karakter dan sifat-sifat malaikat. Jadi, kita sebagai orang Islam harus meyakini malaikat tidak cukup hanya tahu nama dan tugas-tugasnya saja, tidak cukup. Tetapi bagaimana kita juga dituntut untuk mengetahui karakter dan sifat-sifat malaikat itu sendiri. Yang ketiga adalah dengan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat malaikat. Setidaknya menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malaikat. Makna beriman kepada malaikat. Seorang mukmin yang memaknai iman kepada malaikat setidaknya memiliki ciri-ciri berikut. Kalau seorang mukmin mengatakan beriman kepada malaikat, setidaknya ada beberapa ciri yang terdapat pada dirinya. Kalau ada dari beberapa ciri ini sudah diterapkan di dalam dirinya, berarti dia sudah beriman kepada malaikat, menunjukkan keimanannya terhadap malaikat. Yang pertama, di dalam dirinya harus tidak ada rasa ragu dalam hati. Jadi hatinya tidak berkata, ada enggak ya malaikat itu? Jadi di dalam hatinya harus tidak ada keraguan sedikit pun. Artinya harus yakin benar-benar bahwa malaikat itu pasti ada. Kemudian yang kedua, keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar. Jadi keimanan tadi adalah kepercayaan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar. Yang ketiga, pemahaman keimanan yang sebagai landasan untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah paham?
Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Karena semuanya sudah paham, kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi pada minggu depan, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.